Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali tentang simple present tense. Ya, simple present tense ini definisinya adalah digunakan untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari atau habit, fakta umum atau fact, jadwal tetap atau schedule, kebenaran umum atau general truth. Ya. Kemudian untuk yang pertama akan kita bahas adalah kalimat nominal terlebih dahulu, yaitu tanpa kata kerja. Kalimat yang tidak ada kata kerja di dalamnya. Ini wajib menggunakan to be. To be-nya ada 3, ada is, ada am, ada are. Ya, pasangannya seperti ini. I itu selalu menggunakan am to be-nya. He selalu menggunakan is, she is, dan it is. Ya. Kemudian you, we, they itu menggunakan are. You are, we are, they are. Untuk arti-artinya, ini kamu bisa melihat video sebelumnya tentang pronoun ya. Ini juga bisa diganti nama orang. He itu dia laki-laki. Misalkan saya ganti dengan Mr. Aris, boleh. Mr. Aris is. She, ini bisa diganti dengan perempuan. Miss Jian is. Nah, kemudian untuk rumusnya, yang pertama rumus kalimat positif terlebih dahulu. Ya, kalimat positif ini adalah subjek ditambah dengan to be, is, am, are, ditambah noun atau adjektif atau adverb. Contohnya seperti ini. Setelah she menggunakan is, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Kalau misalkan ini is diganti menggunakan are, boleh tidak? Tidak boleh, karena subjeknya ini adalah she. Jadi dilihat subjeknya. Untuk kalimat negatif ini tinggal menambahkan not, to be not ya. Jadi contohnya she is not a teacher. Ini sama semua kecuali ada tambahan not. Dia bukan seorang guru. Kemudian interrogatif ini to be-nya ditaruh di paling depan. Ya. To be-nya ditaruh di paling depan. Contohnya adalah is she a teacher? Apakah dia adalah seorang guru? Apakah dia seorang guru? Nah, dijawab yes. Karena ini subjeknya adalah she, maka di sini juga she. Yes, she is. Iya, dia seorang guru. Maksudnya seperti itu. No, she isn't. Atau ini singkatan dari is not ya. Jadi kalau singkatan itu seperti ini ya. Ya. Jadi is not ini bisa disingkat menjadi isn't. Are not bisa disingkat menjadi aren't. Penulisannya diperhatikan jangan sampai salah, yaitu is, n dulu, baru apostrofi, baru t ya. Isn't. Aren't juga sama, are, tapi ada n dulu, apostrofi t. Jangan sampai terbalik. Demikian. Oke, sekarang kita membahas kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Ya, kalau menggunakan kata kerja ini tidak boleh ada is, am, are. Di sini sudah tidak boleh ada to be-nya. Ya. Contohnya kalimat positif ini rumusnya adalah subjek plus verb 1 atau bentuk dasar. Kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar. Beri akhiran s atau es jika dia he, she, it. Nah, keterangannya seperti ini, nak. Ya. Yang pertama, ya, jika kamu ketemu dengan subjek Ayu Dewi atau I, you, they, we, maka kata kerjanya tanpa s. Ya, do misalkan atau go biasa saja ya, go tanpa s. Dan lain sebagainya. Untuk negatifnya menggunakan do not. Nah, kebalikan jika subjeknya adalah he, she, it, maka dia wajib ditambahkan s ya, does atau does not ya kalau negatif. Jadi seperti itu. Ya, keterangannya seperti itu ya. Kata kerja atau verb ditambahkan s atau s jika subjeknya he, she, it, dan hanya berlaku pada kalimat positif saja. Oke. Contohnya seperti ini. Ria and Santi study English. Ria and Santi ini dua orang ya, maka menggunakan they. Nanti kata gantinya adalah they ya. They itu masuk ke ayu, they, we. Ya kan, ayu, they, we. Maka tanpa s. Study-nya adalah bentuk dasar. Ini adalah subjek. Kemudian ini adalah verb 1 bentuk dasarnya. Ria dan Santi belajar bahasa Inggris. Ria and Santi do not study English. Ria dan Santi tidak belajar bahasa Inggris. Nah, menggunakan do not karena Ria dan Santi atau pronounnya adalah they itu masuk Dewi Ayu. Dan yang terakhir, pertanyaan, do Ria and Santi study English? Apakah Ria dan Santi belajar bahasa Inggris? Jawabannya yes. Ria dan Santi itu kata gantinya they do. Yes, they do. No, they don't. Ya. Kemudian yang kedua, jika pronounnya atau subjeknya itu adalah he, she, it. Contohnya adalah Tony. Tony dia laki-laki. Tony plays football. Ya, maka play ini mendapat timbuhan s, akhiran s ya, plays football. Kemudian kalau negatif, Tony does not play, dia kembali lagi ke bentuk pertama ya, karena tadi sekali lagi yang mendapat s atau s hanya kalimat positif. Ini kalimat negatif ya kembali ke bentuk pertama. Tony does not play football. Kalimat tanya, does Tony play football? Apakah Tony bermain bola, sepak bola? Jawabannya yes, he does. Kenapa he? Karena Tony ini adalah dia laki-laki, maka digunakan menjadi yes, he does. No, he doesn't. Selanjutnya frekuensi atau kata keterangan frekuensi, yaitu menunjukkan seberapa sering suatu tindakan. Yang pertama adalah always, artinya selalu. Selanjutnya usually, artinya biasanya. Often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Seldom atau rarely, jarang. Never, tidak pernah.
every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, once a week, sekali seminggu, twice a month, 2 kali sebulan, 3 times a year, 3 kali setahun. Jika ada sesuatu yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Thank you.